Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus meskipun hadapi aniaya dalam dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi. Kita akan ikuti bacaan renungan pagi pada hari ini tanggal 23 September 2025 dengan judul Penebus Dunia Ditolak oleh Umatnya Sendiri. Ayat tema di dalam Matius 27 ayat 17 bunyinya, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Satu jalan lain terpikir oleh Pilatus, yaitu menyelamatkan dia yang tak berani ia serahkan kepada kuasa yang gila itu. Karena ia tahu bahwa karena dengki mereka telah membawa Yesus ke gedung pengadilan. Rekaan penyembah berhala tanpa sedikit pun keadilan di dalamnya. Telah menjadi kebiasaan bahwa pada perayaan nasional yang agung itu harus dibebaskan seorang tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati. Dapatkah Pilatus yang terhukum memanfaatkan tipu daya ini dan mewujudkan apa yang diinginkannya, menyelamatkan orang yang tidak bersalah, yang kekuasaannya bahkan ketika terbelenggu di bawah tuduhan, ia tahu bukan kekuasaan orang biasa, melainkan kekuasaan Allah? Jiwanya berada dalam pertentangan yang mengerikan. Ia akan menampilkan Kristus yang sejati dan tak berdosa berdampingan dengan Barabas yang terpandang. Dan ia menyanjung dirinya sendiri bahwa perbedaan antara kepolosan dan rasa bersalah akan begitu meyakinkan sehingga Yesus dari Nazaret akan menjadi pilihan mereka. Barabas telah berpura-pura menjadi Kristus dan telah melakukan kejahatan besar. Di bawah tipu daya setan, ia menyatakan bahwa apapun yang dapat ia peroleh melalui pencurian, perampokan,
dan pembunuhan adalah miliknya sendiri. Sebuah perbedaan yang paling mencolok disajikan di antara keduanya. Barabas adalah tokoh terkenal yang telah melakukan hal-hal luar biasa melalui perantaraan setan. Ia menyatakan memiliki kuasa keagamaan, hak untuk menetapkan tatanan yang berbeda. Kristus palsu ini menuntut apa yang dituntut setan di sorga, hak atas segala sesuatu. Kristus dalam kehinaannya adalah pemilik segala sesuatu. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Barabas dan Kristus berdiri berdampingan, dan seluruh alam semesta surgawi melihat mereka. Orang-orang memandang keduanya, di manakah suara-suara yang beberapa hari sebelumnya lantang mewartakan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang telah Kristus lakukan? Kala itu, orang banyak yang berubah-ubah telah dipenuhi dengan antusiasme, dorongan surgawi untuk mencurahkan pujian dan hosana mereka dalam lagu-lagu suci saat Kristus memasuki Yerusalem. Kini pilihan diberikan kepada mereka. Pilatus bertanya, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Terdengarlah suara seruan dari sorga yang sangat penting bagi seluruh dunia. Seluruh sorga mendengar seruan itu, yang tampaknya diiringi oleh semua orang dengan semangat dan keputusasaan yang lahir dari pilihan mereka sendiri. "Jangan dia," kata mereka, sambil menunjuk kepada Yesus, melainkan Barabas. Sang penebus dunia ditolak, si pembunuh yang bersalah diampuni. Manuskrip 112 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 53 tahun 1894 paragraf 25 yang berbunyi, ketika manusia tidak berada di bawah kendali firman dan Roh Allah, mereka adalah tawanan setan, dan kita tidak tahu sejauh mana ia, yaitu setan, dapat menuntun mereka dalam dosa. Inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Mereka telah menjadi tawanan setan dan begitu dalam telah jatuh dalam dosa, sehingga mereka kesetanan. Kemudian, dalam Selected Messages buku kedua, halaman 129 paragraf 2 dikatakan, jiwa tertipu ketika ia mengandalkan kebijakan duniawi dan rekayasa manusia, gantinya percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dapatkah manusia menemukan pembimbing yang lebih baik daripada Tuhan Yesus? Penasehat yang lebih baik dalam keraguan dan pencobaan? Pertahanan yang lebih baik dalam bahaya? Mengesampingkan hikmat Allah demi hikmat manusia adalah delusi yang menghancurkan jiwa. Orang-orang Yahudi tidak mengandalkan hikmat Allah, yaitu Yesus, tetapi hikmat manusia. Mereka tidak percaya firman Allah, tetapi perkataan manusia. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah dan lebih menurut kepada pengaruh setan. Karenanya, manuskrip 185 tahun 1897 paragraf 9 berkata, pemberontakan dan kemurtadan ada di udara yang kita hirup. Kita akan terpengaruh olehnya kecuali kita dengan iman menggantungkan jiwa kita yang tak berdaya kepada Kristus. Inilah yang dihirup oleh orang-orang Yahudi, yaitu udara pemberontakan dan kemurtadan. Apa buktinya? Lihat apa yang terjadi di ruang pengadilan di mana Yesus diadili. Manuskrip 53 tahun 1894 paragraf 26 berkata, jika Anda ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia ketika menolak pengaruh kasih karunia Allah, lihatlah adegan di ruang pengadilan ketika massa yang marah dipimpin oleh para imam dan tua-tua Yahudi menuntut nyawa anak Allah. Lihatlah sang penderita ilahi berdiri di samping Barabas, dan Pilatus bertanya,
siapa yang harus ia bebaskan bagi mereka? Dan orang Yahudi oleh karena sudah ditawan oleh setan, karena sudah menghirup udara pemberontakan dan kemurtadan, berteriak kesetanan untuk bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Pilatus memberikan opsi logis bahwa ada penjahat dan ada orang yang benar. Siapa yang harus dibebaskan? Orang Yahudi pilih penjahat, yaitu Barabas. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Mengapa demikian? Sebab pikiran orang Yahudi sudah ditawan oleh setan. Apakah nasihat dari pengalaman ini? Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 39 tahun 1894 paragraf 13 yang berbunyi, Kristus akan diwakili dalam pribadi orang-orang yang menerima kebenaran dan yang mengidentifikasi kepentingan mereka dengan kepentingan Tuhan mereka. Lalu, bagaimana dengan yang mewakili Barabas? Selected Messages buku kedua halaman 395 paragraf 2 berkata, mereka yang murtad meninggalkan umat Allah yang sejati dan setia dan bergaul dengan mereka yang mewakili Barabas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Barabas artinya mereka yang murtad, tinggalkan Allah yang benar, dan dunia lebih memilih orang-orang yang murtad ini daripada umat-umat Allah yang setia kepada kebenaran. Roh Nubuat berkata tentang kondisi umat yang setia, dikatakan dalam manuskrip 39 tahun 1894 paragraf 13. Dunia akan murka terhadap mereka, sebagaimana mereka murka terhadap Kristus, dan pengikut Kristus akan tahu bahwa mereka tidak akan diperlakukan lebih baik daripada Tuhan mereka. Sebab memang mereka yang beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Namun jangan takut, sebab Yesus menyertai kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Oleh sebab itu, Markus 13 ayat 9 berkata, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 39 tahun 1894 paragraf 18. Umat Allah sekarang harus berdiri sebagai wakil dari sifat-sifat Bapa dan Anak. Inilah Injil yang harus diberitakan kepada dunia, sebab mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Karenanya, apakah pilihan saudara? Yesus atau Barabas? Kami percaya saudara sekalian pilih Yesus. Karenanya terimalah Roh-Nya, Roh Kristus, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Dan meski dunia menolak kita, tetap setia, sebab kelepasan datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa ada dua pilihan, Yesus atau Barabas. Yesus diwakili oleh umat-umat yang setia kepada firman-Mu, ya Bapa, dan mau bekerja demi kepentingan-Mu. Dan mereka yang mewakili Barabas adalah orang-orang yang murtad, yang tadinya setia kepadamu ya Bapa, tapi meninggalkan Engkau. Dan dari keduanya dunia memilih Barabas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab kami semua yang percaya memilih Yesus, meski derita aniaya, dan karenanya kami perlu Roh-Nya, agar kami kuat dalam Dia, bertumbuh hari demi hari semakin serupa dengannya, sehingga saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.